Sugeng Jalu, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan, cucunya yang Til Kumantil Gendewati. Ya, kemarin eyangmu ini membuat wejangan untukmu tentang si burung, si guru burung, dan rumah ini yang lukiskan sebagai dunia rumah. Ya, ingat itu. Si guru burung, lihat tampangnya, ya, merasa sempurna, merasa bagian dari kebenaran, merasa dirinya angkuh, dingin. Tetapi di dalam pikirannya si guru burung, dunia ini hanyalah ilusi. Ya. Nah, ketika si guru burung berpikir dunia ini hanyalah ilusi, ya, fana, tidak nyata, maka yang pastikan, ya, bahwa si guru burung tidak punya rasa cinta kasih dan welas asih. Nah, kenapa ya, itu si guru burung loh ya. Kalau kamu ya yang nonton dari Kumantil Silbringsil sempurna. Ya. Nah, tadi yang katakan, kenapa yang ngapain orang dia sudah menganggap dunia itu rumah ini ilusi kok dia punya cinta kasih? Ya nggak mungkin toh ya kan? Nggak mungkin. Orang yang mempunyai cinta kasih welas asih adalah orang yang menganggap dirinya sempurna berada di dalam dunia yang sempurna. Jika engkau menganggap dunia ini fana, rumah ini fana, ilusi, tidak nyata, maka engkau tidak mempunyai rasa welas asih seperti si guru burung. Lihat, dia dingin sekali. Beda dengan eyang ini. Ya, ini eyang ini. Penuh kebahagiaan, sukacita. Nah, berapa waktu yang lalu, ya ini yang tidak berpolitik loh ini ya. Beberapa waktu yang lalu ada pemilihan, ya, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pemilihan apapun. Bagi pemenangnya, seorang yang memenangkan kontestasi itu, maka akan berpikir, tenang, santai, semuanya akan damai, semuanya akan baik-baik saja, dan semuanya akan bahagia. Bagi pemenangnya. Bagi yang kalah, apakah dia akan damai? Apakah dia akan bahagia? Nah, dan ketika si A pemenangnya dan si B yang kalah, tahukah si A bagaimana perasaan si B yang kalah? Perasaannya kecewa. Dan bagaimana jika dibalik? Makanya yang bilang matematika. Matrix, algoritma. Ini adalah matematika sebenarnya. Telekomandel Gendewati. Karena bagaimana jika dibalik? Si A yang kalah dan si B yang menang. Apakah si A akan bicara tenang, semuanya akan baik-baik saja?
Ketika si B yang menang, bagaimana perasaan si A sebagai yang kalah? Nah, ketika yang kalah dalam sebuah pesta vote, ya, pemilihan itu, yang kalah, dia merasa identitasnya hilang. Nah, inilah matematika, identitas. Karena menang dan kalah hanya sebuah identitas. Ya, silbringsil del kumandel. Jelas ya. Kemenangan, kekalahan dalam sebuah kompetisi itu identitas. Identitas itu adalah ego. Jadi siapa itu ego? Ego adalah identitas. Ya, ngopi dulu. Sebenarnya nggak pingin ini mewejang kepadamu, tapi kopi inilah yang yang mewejangmu. Pahit. Katanya kebahagiaan itu harus pahit. Ngawur. Kebahagiaan kok pahit. Pahit ya pahit, bahagia ya bahagia. Aduh, sil ini. Kamu matematikanya gimana sih? Matematikamu ngawur. Nah, identitas, ya, ego, itulah yang kau lindungi. Jika engkau nggak memikirkan identitas, maka tidak akan ada rasa kecewa. Ibaratnya begini, matematika lagi. Naroko atau neraka, naroko, panas. Swargoluko atau swarga, dingin. Nah, panas dan dingin jadilah angin. Nah, ini balik ini, ya. Nanti kamu bilang diulang-ulang. Panas dan dingin. Panas dan dingin. Panas adalah naroko. Dingin adalah swarga loka. Mereka tidak bisa dipisahkan, brother. Dengan adanya panas matahari dan dingin dari kutub utara, ya, panas dan dingin, terjadilah angin. Angin itulah yang menghidupimu. Nah, kamu bisa hidup karena itu. Ya toh? Mereka itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Jika hanya ada panas, maka tidak akan ada angin. Karena untuk menjadi angin, sesuai angin, rubahnya angin perlu dingin dan panas, baru menjadi angin. Nah, kiranya cukup jelas. Kalau nggak jelas nih matematikamu bagaimana sih? Kuantum. Informasi kuantum ini. Del kumandel gendowati dan silbringsil. Ini masih berhubungan dengan ego dan identitas tadi. Ya, naroko, panas. Swargo, dingin. Naroko, gelap, kegelapan. Dengan kegelapan kau masuk ke neraka. Sinar terang punyanya Sang Maha. Engkau masuk ke dalam surga. Tapi apakah terang dan gelap itu bisa dipisahkan?
tidak bisa dipisahkan karena itu satu kesatuan. Sadar dan tidak sadar, kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran berada di swarga. Ya, terang, sadar. Kegelapan, ketidaksadaran, ketidaktahuan ada di neraka. Ketidaktahuan, ketidaksadaran. Ya, artinya bodoh dan pintar. Tapi apakah itu semua bisa dipisahkan? Tidak bisa. Karena semuanya tidak terus langsung pintar. Dari bodoh dulu kan. Dari nggak tahu dulu. Nah, balik lagi ini ke burung ini, guru burung ini. Ketika engkau menjadi muridnya si guru burung ini, artinya engkau ketidaktahuan. Engkau menjadi budaknya si guru burung karena apa yang dia katakan pasti kau ikuti. Karena engkau menjadi muridnya si guru burung Del Gumandel Gendewati, engkau jauh dari Sang Maha. Engkau jauh dari yang namanya terang. Karena si guru burung menganggap dunia ilusi, gak punya cinta kasih. Maka dia selalu membenci. Ketika orang yang sifatnya membenci, dia tidak bisa menghargai kebahagiaan. Untuk tahu rasanya menghargai kebahagiaan, berarti dia harus tahu penderitaan. Bayangkan jika kau menderita seperti yang sekarang ini, nggak ngerokok. Ya, nggak ngerokok loh ini. Betapa menderitanya. Yang butuh bahagia, rasanya menderita nggak ngerokok seperti ini. Lalu yang menyalakan rokok, betapa bahagianya. Jadi untuk bahagia butuh penderitaan. Satu kesatuan. Nah, matematika. Kebahagiaan. Jadi si guru burung ketika dia banyak membenci, dia tidak menghargai yang namanya kebahagiaan. Ya. Jadi janganlah membenci. Punyalah walas asih. Karena ketika engkau membenci, saling benci, engkau mempertahankan kekecewaan atas identitas atau ego itu sendiri. Dan karena engkau membenci, engkau tidak menghargai yang namanya kebahagiaan. Engkau, cucunya Eyang Del Gumandel Gendewati, sudah bahagia hidup di tempat yang gemah lipah roh jinawi. Kenapa kau harus tebar kebencian? Berarti engkau tidak menghargai yang namanya kebahagiaan yang sudah diberikan Sang Maha kepadamu. Karena engkau mengikuti si guru burung menjadi budaknya. Ketika engkau menjadi budak gelapnya, maka engkau tidak bisa menghargai yang namanya kebahagiaan. Dan engkau jauh dari yang namanya Sang Maha. Karena Sang Maha adalah terang, si guru burung dalam kegelapan. Tetapi lihat, dia nampak sempurna, nampak benar. Padahal dia dalam kegelapan. Rahayu, pikirkan matematika ini. Informasi kuantum ini. Cucunya yang Del Gumandel Gendewati dan Sel Bringsel. Rahayu, rahayu, rahayu.